Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Subakti. Jadi di video ini saya akan menginformasikan kepada kalian semuanya bagaimana cara mengganti soket sensor MAP. Kebetulan soketnya sudah saya siapkan, jadi tinggal kita install di sensornya. Kenapa saya ganti? Karena memang soketnya itu sudah tua dan memang sudah rapuh ya. Dan kalau kesenggol itu suka nantinya error, mesin suka getar sendiri. Jadi teman-teman yang mengalami hal yang serupa nanti bisa coba dicek sensornya atau soketnya dulu, apakah soketnya masih dalam keadaan baik atau sudah mulai pecah. Sekaligus kita cek nanti sensornya apakah dalam keadaan baik. Oke, untuk tahu prosesnya seperti apa, simak terus videonya, jangan di skip. Dan saya ingatkan bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan informasi terbaru dari channel ini. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi sensor MAP itu posisinya ada di tepat di belakang box filter ini. Jadi untuk melepas bagian soketnya kita harus copot dulu box filternya. Oke, kita langsung copot dulu. Jadi ini dia posisi sensor MAP-nya. Kalau kalian bisa lihat di sini kondisinya sudah cukup parah. Di sini sudah mulai pecah dan sudah diikat karena memang kalau dia bergetar dan kesenggol gitu ya, dia suka berubah nanti settingannya. Maka kita cek dulu apakah kondisi kelistrikannya dalam kondisi baik ya. Apakah perkabelannya atau wiringnya dari ECU ke bagian sensor ini masih kondisinya baik. Nanti kita coba tes dulu ya dengan menggunakan avometer seperti biasa ya. Oke teman-teman, langkah berikutnya kita coba cek dulu seberapa besar voltase yang dihasilkan atau dikirimkan dari ECU ke sensor ini. Kita copot dulu soketnya. Oke, pertama jangan lupa untuk di on kan dulu kontaknya. Tidak perlu dinyalakan, hanya cukup di on kan. Terus kita cek terminal. Di sini ada 3 terminal. Salah satunya adalah input dari ECU, kemudian ada output dari sensor ini yang dikirimkan lagi ke ECU, kemudian ada ground. Oke, kita cek satu persatu. Oke, tadi kontak sudah di on kan. Sekarang kita tes dengan menggunakan avometer atau multitester. Kita arahkan ke bagian DC 20, kemudian kita cek soketnya. Oke, ini boleh ditempelkan ke bodi juga boleh. Nah, itu yang dihasilkan dari ECU adalah 5 volt. Jadi yang bagian merah, ujung merah itu kita hubungkan ke, ini kabelnya udah tertutup soalnya. Oke, pokoknya dia posisinya kalau di sebelah mana ini paling kiri ya. Kalau di soket yang baru dia warna kuning merah. Oke, kita cek. Dan kita juga boleh menggabungkan dengan yang ground. Nah, ini hasilnya 4,99 atau dibulatkan dia menjadi 5 volt. Kita ke body. Nah, 5 volt. Oke, berarti tandanya kelistrikan dari ECU ke sensor ini yang dikirimkan dari ECU itu dalam keadaan normal. Karena memang dia besaran voltnya memang harus 5 volt, tidak boleh lebih. Oke teman-teman, langsung kita ganti soketnya. Dan kebetulan memang soket ini sudah pernah diganti, bukan diganti tapi kabelnya pernah disambung oleh bengkel. Dulu pernah bermasalah juga, akhirnya diakalin dan diganti, disambung dengan kabel tambahan. Tapi karena memang sambungannya beberapa kali, di sini juga disambung lagi, akhirnya
mungkin ada masalah dan tidak maksimal pengaliran listriknya. Di sini ada 3 terminal yang memiliki 3 warna berbeda. Ada kuning kemerahan, kuning merah, hijau putih, dan merah hijau ya. Ini soket yang lama, kita lihat di sini sudah diganti dengan kabel, maksudnya ditambah dengan kabel tambahan dan disambung lagi. Jadi udah ada 2 sambungan, sambung di sini, sambung di sini ya. Mungkin itulah yang membuat kinerja sensornya tidak maksimal, atau ketika kena getaran dia berubah settingannya. Oke, kita langsung coba ganti. Oke, sekarang kita coba proses penyambungannya. Alat yang kita gunakan adalah solder, kemudian timah, kemudian isolasi bakar. Oke, pertama kita solder dulu, maksudnya dikasih timah dulu deh ininya. Oke, kemudian kita solder setelah disambung. Oke, pastikan semua sambungan tersolder dengan baik, karena ini bagian yang sangat vital ya, jadi harus sempurna penyambungannya. Oke, langkah terakhir kita bungkus dengan isolasi bakar ini. Panaskan pakai solder, karena kalau pakai korek ini bahaya. Oke teman-teman, ini hasilnya setelah dipasang, setelah disambung maksud saya, terus diisolasi pakai isolasi bakar. Oke teman-teman, jadi kita akan coba melakukan pengujian terhadap sensor MAP supaya yakin aja, jadi biar teman-teman tahu bahwa sensor MAP itu dalam kondisi baik seperti apa. Jadi pertama kita copot dulu sensornya dari throttle bodinya. Nah, ini sudah saya copot. Jadi sekalian nanti kita ganti o-ringnya dengan o-ring yang baru supaya lebih presisi lagi, tidak ada yang bocor. Terus cara pengujiannya adalah kita siapkan alat sederhana, yaitu sebuah suntikan yang dihubungkan dengan selang, kemudian ini sensornya. Setelah itu kita sambungkan sensornya dengan soketnya, baru kita kontak on. Nah, setelah dihubungkan ke soketnya, kita gunakan peniti. Ada 2 buah peniti di sini, kemudian kita tusukkan pada bagian output ya, output sensor, kemudian ini groundnya. Kemudian kita gunakan avometer atau multitester yang digital untuk mengukur seberapa besar tegangannya. Kita arahkan ke DC volt yang 20 volt, kemudian kita coba kontak on. Oke, setelah dikontak on, maka voltase yang dihasilkan ketika belum diberi beban apa-apa dia sebesar 2,98, atau normalnya di antara 2,5 sampai 3 volt, yang pasti di bawah 5 volt. Oke, setelah itu kita akan coba uji apakah ada perubahan ketika kita
berikan tekanan. Oke, kita coba berikan tekanan. Ya, dia berubah, naik terus. Kembali lagi. Coba kita beri tekanan. Dan kita lepas lagi. Oke, berarti sensor itu masih bekerja karena dia ketika diberi tekanan dia berubah voltasenya. Kalau yang error biasanya ketika dihubungkan pertama kali dia angkanya di atas, jauh di atas 2,9 atau biasanya sampai 5 volt. Dan ketika dia dilakukan pengujian seperti ini, dia tidak ada respon apapun, hanya pada 5 volt saja, tidak bergerak apa-apa, atau dia di 0 volt, jadi kosong. Dan ketika dilakukan pengujian seperti ini, tidak ada angka yang berubah. Itu tandanya sensor dalam keadaan error atau rusak. Nah, oke, berarti terbukti sensor ini masih dalam kondisi baik. Sekarang kita install kembali ke throttle body dan kita lakukan pemasangan o-ring baru supaya lebih yakin lagi sensornya bekerja dengan baik, tidak ada kebocoran. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke proses pemasangannya. Terus kita angkat dulu. Memang ini harus dibuka dulu karena agak susah. Oke, cukup dimiringkan seperti ini, kemudian o-ringnya kita pasang yang baru, terus baru sensornya kita pasang. Oke, tadi saya sekalian beli bautnya, saya ganti dengan baut yang baru supaya lebih paten lagi. Kita gunakan obeng plus. Oke, pastikan semuanya rapet karena ini berhubungan dengan tekanan, maka tidak boleh ada kebocoran di bagian ini. Oke, sudah selesai. Oke, pemasangan sudah selesai. Semua sudah terpasang sesuai dengan posisi awal. Saatnya kita coba untuk nyalakan. Oke, sekarang kita coba nyalakan mesinnya setelah pemasangan MAP tadi. Kondisi RPM-nya seperti apa? Oke, itu kondisi RPM-nya. Jadi ketika baru nyalakan dia 1000, tapi ntar akan perlahan turun menjadi 900 atau sekitar 900 atau 800. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Oke, sekian dulu video untuk hari ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar serta nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Oke, thanks for watching and see you in the next video. Untuk tahu lebih jelasnya, sin 3T2 dan baik. Oke, untuk tahu singkat